Serangan rudal Iran ke Israel pada Juni 2025, serangan ini adalah bentuk balasan serangkaian konflik antara negeri Syiah Islam Iran versus Zionis Israel. Rudal-rudal ini diluncurkan dari wilayah Iran, kemungkinan dari sekitar Teheran dan pangkalan rudal strategis lainnya, dengan target berbagai instalasi militer Israel serta pusat kota seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Untuk mencapai tujuan ini, Iran menggunakan rudal hipersonik dalam serangannya terhadap Israel, meluncurkan sekitar 100 rudal balistik dan drone, termasuk varian hipersonik, dalam banyak gelombang. Serangan ini merupakan aksi balasan terhadap serangan udara besar-besaran Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran. Satu hulu ledak rudal balistik saja dapat menghancurkan satu blok kota, seperti yang pernah terjadi pada serangan ke Tel Aviv sebelumnya. Berbeda dengan serangan rudal sebelumnya, serangan Juni 2025 mencakup penggunaan besar-besaran drone swarm, gerombolan drone, bersamaan dengan rudal balistik untuk membanjiri dan mempersulit sistem pertahanan udara Israel. Lebih dari 100 drone syahid diluncurkan dalam serangan balasan awal, beberapa berhasil dicegat di wilayah udara Yordania dan Arab Saudi, menandakan strategi serangan multidomain yang lebih kompleks. Faktanya, Israel tidak mungkin mencegat semua rudal tersebut tanpa bantuan Mamah Rika. Sebuah kapal perusak Angkatan Laut Amerika, USS Thomas Hutner, yang ditempatkan di Laut Mediterania Timur, aktif menembak jatuh rudal Iran yang mengarah ke Israel. Satu kapal perusak lainnya juga dikerahkan untuk siaga, jika dibutuhkan oleh Gedung Putih. Jet-jet tempur Amerika juga berpatroli di langit Timur Tengah untuk melindungi personel dan instalasi Amerika di tengah ketegangan tinggi. Aset militer Amerika ini beroperasi secara terkoordinasi dengan sistem pertahanan rudal milik Israel, seperti Iron Dome dan Arrow Interceptors. Drone biasanya memiliki kecepatan sekitar 114 mil jam, sekitar 185 km per jam, sedangkan rudal jelajah, cruise missile, mencapai sekitar 500 mil jam, sekitar 800 km per jam. Sementara itu, rudal balistik bisa melaju dengan kecepatan 3.836 mil jam, sekitar 6.174 km per jam, luar biasa cepat. Karena itu, urutan peluncuran senjata ini diatur agar ketika drone mencapai target, rudal jelajah dan rudal balistik menghantam sasaran hampir bersamaan. Iran menggunakan varian rudal balistik Shahab-3 dalam serangan terbarunya ke Israel. Shahab-3 adalah basis dari semua rudal balistik jarak menengah Iran dan menggunakan bahan bakar cair. Rudal ini dapat membawa hulu ledak seberat antara 760 hingga 1.200 kg, 1.675 hingga 2.645 pon. Cara kerja rudal balistik: 1. Rudal ditempatkan tegak lurus, 90 derajat, lalu diluncurkan. 2. Trajektorinya membawa rudal keluar atau mendekati batas atmosfer bumi. 3. Hulu ledak, payload, terpisah dari roket pembawa dan masuk kembali ke atmosfer, menuju sasaran. 4. Rudal bisa membawa satu atau beberapa hulu ledak, tergantung variannya. Hulu ledak terpisah dari roket satu tahap setelah menempuh lebih dari setengah jarak menuju target. Varian Scud paling umum memiliki circular error probable, CEP, antara 300 hingga 450 meter. Artinya, 50% rudal yang ditembakkan akan jatuh dalam lingkaran berdiameter tersebut. Perbedaan serangan Juni 2025 dan Oktober 2024. Pada Juni 2025, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal balistik dan lebih dari 100 drone dalam banyak gelombang. Sebaliknya, serangan pada Oktober 2024 mencakup sekitar 200 rudal, tapi tidak menggunakan rudal balistik kaliber tinggi dan hanya dalam beberapa gelombang serta dengan sedikit integrasi drone. Operasi True Promise tahun 2024 berfokus pada 3 situs militer seperti Pangkalan Udara Nevm dekat Be'eriba dan Pangkalan Udara Telenov. Keduanya menyimpan jet tempur F-35 bernilai miliaran dolar dan aset penting lainnya. Target tambahan termasuk Pangkalan Udara Hatsurum di Gurun Nich dan markas besar Mossad di Tel Aviv. Sistem pertahanan rudal Arrow dan Aero 3. Sistem pertahanan rudal Arrow terdiri dari 3 komponen utama. Unit peluncur rudal, radar Green Pine, rudal arm. Unit peluncur memiliki 6 tabung peluncur yang siap tembak dan ditempatkan di bagian belakang trailer 2 as. Setiap peluncur berisi 6 rudal siap tembak dengan berat total 35 ton saat penuh. Radar Green Pine berfungsi sebagai radar peringatan dan pengendali tembakan untuk sistem rudal anti-rudal balistik Aero 3. Sistem ini beroperasi dalam 2 tahap. Tahap pertama,
motor pendorong dan penggerak dengan bahan bakar padat. Tahap kedua, kendaraan penghancur, kill vehicle, terdiri dari sistem propulsi dengan nozzle pengarah dorongan. Hulu ledak dengan bahan peledak fragmentasi seberat 150 kg, 330 pon. Pencari target, seeker, yang dapat memutar untuk mengikuti sasaran. Keunggulan kill vehicle ini adalah dapat menyesuaikan lintasannya jika data dari radar tidak akurat. Hal ini penting karena rudal balistik antar benua bergerak sangat cepat, sehingga dibutuhkan kemampuan koreksi lintasan berdasarkan data radar terbaru. 3 lapisan pertahanan rudal Israel. 1. Arrow, untuk ancaman jarak jauh, dirancang khusus menghadapi rudal Iran. Dapat mencegat rudal di luar atmosfer bumi. 2. David Sling, untuk mencegat rudal dan drone jarak menengah. 3. Iron Dome, untuk mencegat roket jarak pendek. Mengapa Iron Dome gagal mencegat rudal Iran? Iron Dome memiliki jangkauan sekitar 40 mil, 64 km. Sedangkan David Sling mencapai 180 mil, 290 km, dan Arrow hingga 1500 mil, 2400 km. Menurut laporan, 180 rudal balistik, kemungkinan hipersonik, diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran. Meski banyak rudal berhasil dicegat, masih ada yang lolos. Masalah utama adalah kendaraan luncur, glide vehicle, yang terlepas dari peluncurnya dapat mengubah arah beberapa kali, membingungkan sistem aero. Manuver ini juga berhasil melewati David Sling dan akhirnya Iron Dome, yang memang tidak dirancang untuk menghadapi rudal hipersonik seperti model FAT-2. Akibatnya, rudal berhasil menghantam pangkalan militer tempat jet F-35 bernilai $100 juta ditempatkan. Biaya serangan dan pertahanan dalam sehari. Iran rudal balistik, $200.000 per unit, atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Drone, antara $20.000–50.000 per unit. Total pengeluaran serangan Iran adalah $200 juta atau sekitar 3,3 triliun. Sementara itu duit yang dikeluarkan Israel adalah rudal Arrow, 25 juta per unit. David Sling, 1 juta per unit. Iron Dome, $20.000 $100.000 per unit, tergantung inflasi. Total biaya pertahanan, $1 miliar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Dan lagi-lagi setiap persenjataan yang digunakan Israel maka duit rakyat Amerika Serikat yang dikuras melalui pajak. Sejak dulu memang demikian. Amerika hanya jadi jongos Dajjal. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.